Kepada teman-teman pers kami berikan kesempatan, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Ketua Umum dan Mas Monang, kami persilakan untuk mengkoordinir. 3 orang kami berikan kesempatan. Mohon nama dan dari media mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Ibu Mega, saya Haris Setiawan dari MNC Media iNews TV. Saya mau nanya masalah kesimpulan garis besar hasil rapat tadi apa, tolong dijabarkan. Dan 1 kali pertanyaan lagi, Ibu. Ahok kan kemarin tersangka, Ibu. Nah, sedangkan Ibu menginstruksikan kepada semua kader PDIP untuk siaga. Maksud siaga ini apa, Bu? Untuk apa? Tolong dijabarkan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu rahasia PDI Perjuangan. Lalu kalau adik mestinya kapan saya ngomong siaga ya? Nanti ini akan dibagikan, tolong nanti disimak. Ada ndak kata siaga? Ndak, tidak ada. Jadi harus berjalan seperti apa adanya sebagai sebuah persiapan untuk pilkada tahun 2017 yang jumlahnya 101. Dan tekanannya lagi adalah ini sebetulnya kebetulan saja Jakarta juga mengalami pilkada, sehingga sepertinya sekarang ini semuanya terfokus kepada Jakarta karena sebagai ibu kota. Padahal sebetulnya ya Jakarta itu salah satu provinsi Indonesia. Masalah Ahok, Pak Ahok, beliau sendiri sudah mengatakan secara terbuka bahwa beliau sebagai seorang warga negara Indonesia akan selalu taat hukum. Demikian juga apa yang saya lakukan, dan saya menerima apapun yang telah beliau katakan. Hanya yang ingin saya ingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, saya ini pernah menjadi wakil presiden, dan saya lihat ini sekarang para wartawan banyak yang masih muda. Saya tidak tahu apakah masih mengingat ketika kita baru mengalami reformasi, seperti apa di bagian timur itu terjadi konflik. Dan saya sebagai wakil presiden yang ditugasi oleh presiden pada waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk mengatasi dan menjinginkan dan menyelesaikan persoalan itu di sana. Mungkin banyak yang tidak ingat, ataupun bagaimana kalau kita melakukan tindakan itu selalu dengan kekerasan. Saya merasa tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang ada hanyalah kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Tolong dibuka saja dari file media pada tahun, saya lupa tahunnya, tapi kira-kira 2001-2002. Seperti apa kalau kita dan media kalau tidak mau tapi justru ikut membumbui untuk bisa justru terjadinya kekerasan itu, maka adik-adik media baru akan bisa mengetahui seperti apa luka yang terjadi pada waktu itu, ketika para ibu-ibu itu banyak yang menjadi janda dan anak-anak menjadi tidak terpelihara. Apakah itu yang ingin dilakukan oleh Indonesia ini? Padahal katanya kita ini sudah maju ke alam reformasi, sudah ada perubahan. Kalau hal-hal seperti itu akan dilakukan di dalam rangka menangani pilkada, yang sebenarnya itulah cara kita berdemokrasi. Itulah mengapa seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Sekjen, ketika kami pun mengalami keprihatinan ketika 27 Juli, betapa hal itu kalau mau mengikuti perasaan, rasanya kita pun ingin melakukan kekerasan, melawan pemerintahan yang pada waktu itu melakukan kekerasan kepada kami. Tetapi saya lalu mengatakan, bagaimana seperti perkataan tadi,
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya harus kita percaya para penegak hukum yang telah melakukan proses secara hukum, baik kepada siapapun juga, bukan hanya kepada Bapak Basuki Cahayapurnama saja. Saya ingin menegaskan hal ini karena saya melihat masih banyak keinginan-keinginan untuk memprovok untuk bisa terjadinya kekerasan. Saya tidak tahu sampai seberapa jauh media itu akan terus melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa hal itu akan sangat berbahaya bagi keamanan, stabilitas negara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega dan Pak Hasto. Ya, saya Bintang dari CNN Indonesia. Dari CNN Indonesia, Ibu. Pertanyaan saya masih kan ada pertanyaan saya masih berhubungan dengan Pilkada DKI mungkin. Kemarin kan Pak Ahok menjadi tersangka, apakah dari PDIP tadi di rapat koordinasi ada melakukan pembahasan apakah akan mengubah strategi dengan ditetapkannya Pak Ahok sebagai tersangka untuk Pilkada DKI, akan ada perubahan strategi? Dan Pak Jarod sendiri kalau tidak salah bilang kami mempunyai strategi. Nah, bisa dijelaskan nggak sih strategi-strategi apa saja dan apakah tidak dibahas? Terima kasih. Kok tanya lagi? Strategi itu kan rahasia ya. Baru nanti kalau sudah kejadian. Jadi situ ikuti terus sajalah apa yang dilakukan nanti oleh Pak Ahok. Lalu sebagai wasit juga lah. Kalau ada mereka yang datang untuk menolak dan sebagainya, orang itu mungkin hanya ada dua hal. Satu adalah memang dibayar, kedua mereka tidak tahu aturan. Saya tadi telah mengatakan bahwa negara kita ini negara hukum. Jadi ada aturannya, baca aturan. Bahwa Pak Ahok meskipun telah dinyatakan dalam proses hukumnya sebagai tersangka, tetapi haknya untuk dipilih itu masih tetap ada. Jadi tidak ada yang namanya bisa menahan beliau untuk yang namanya menanyakan, pergi kepada rakyat Jakarta, memberikan aspirasinya lalu bagaimana. Itu tidak bisa. Jadi kalau ada wartawan juga saya minta untuk jadi wasit, jangan diam saja. Nanti lama-lama saya berikan aturan-aturan, mungkin aturannya juga belum banyak yang tahu. Bahwa dan pemirsa bisa Anda saksikan di layar kaca. Pemirsa, apa sebenarnya maksud dari konsolidasi PDI Perjuangan siang tadi dan pesan apa yang ingin disampaikan Megawati kepada kader-kader PDIP dalam mengawal pasangan Ahok Jarot? Untuk mengetahuinya lebih dalam, saat ini sudah hadir di studio koordinator tim sukses pasangan Ahok Jarot, Arya Bima, dan di saluran telepon yang sudah terhubung saat ini juga ada pengamat politik Muhammad Kodari. Selamat sore Pak Arya Bima. Selamat sore. Dan selamat sore Mas Kodari. Selamat sore. Baik, Sore, Kang Kodari. Ya. Saya ke Pak Arya terlebih dahulu. Pak Arya, saya ingat itu bulan Juni yang lalu. Pak Arya sempat mengatakan bahwa Ahok marilah kembali ke kandang, dalam tanda kutip kan, ada ingin kembali lagi gitu. Dan sekarang, tapi saat itu tidak terjadi. Cuman sekarang ditunjukkan dari PDIP bahwa kita mendukung bagaimanapun juga untuk Ahok tetap mencalonkan. Seperti itu ya Pak Arya? Ya, kita yakin bahwa Jakarta membutuhkan orang seperti Basuki Cahayapurnama dan Jarot. Ya, kita ajukan calon Basuki Cahayapurnama dan Jarot adalah menurut keyakinan kami adalah yang terbaik untuk Jakarta saat ini maupun ke depan. Iya. Maka saya bilang waktu itu kau pulang kandang karena inilah ada ideologinya, ada cita-citanya, ada keperpihakannya yang murni original untuk kepentingan Jakarta. Dan memang karakter dari dua pasangan ini menurut PDIP pun
Bahwa memang cocok untuk warga di Jakarta begitu ya Pak? Oh ya, kita butuh seorang pemimpin yang tegas dan lugas dan keperpihakan lebih ke public oriented, rakyat oriented, Jakarta oriented. Maka di dalam kampanye pun kami lebih mengedepankan kebersamaan masyarakat Jakarta harus lebih didahulukan. Jakarta harus didahulukan daripada sekedar hal-hal yang menyangkut pilkada. Situasi sekarang ini kami cukup membuat sedih. Ya. Jangan sampai yang namanya pilkada yang hanya sekedar untuk memilih gubernur, kesatuan, kegotong royongan, kebersamaan warga Jakarta, khususnya warga Wong Cilik, ini tercapek-capek. Karena hanya salah satu proses untuk melangkah sesuatu Jakarta yang lebih baik. Maka kita mengajak, apapun beda partai, apapun beda calon gubernur, kita harus mendahulukan kebersamaan. Kita harus mendahulukan Jakarta yang lebih baik. Seperti yang disampaikan Bu Megawati tadi juga, bahwa kita negara hukum, presumption of innocence masih berlaku, begitu kan? Masih status tersangka, tapi apakah kredibilitas atau nama baik Basuki Cahayapurnama ini berpengaruh pada pemilih? Saya ingin tanya ke Mas Kodari begitu. Gimana Mas Kodari? Sebesar apa pengaruhnya? Maaf, pengaruh apa? Dengan adanya kasus ini, sebesar apa pengaruhnya nanti di pencalonan? Saya kira pasti ada pengaruhnya ya, karena akan ada segmen pemilih yang mungkin puas dengan kinerjanya Pak Ahok, Pak Jarot, tetapi mungkin agak terganggu dengan status Pak Ahok sebagai tersangka. Dan dengan catatan Ahok masih tersangka sampai dengan tanggal 15 Februari yang akan datang. Tetapi saya kira bisa dipastikan bahwa dampaknya itu tidak akan sebesar kalau Pak Ahok itu tersangka kasus korupsi. Jadi tersangka itu kan macam-macam ya. Menurut pengalaman saya, dampak tersangka yang paling besar itu adalah apabila calon itu tersangka kasus korupsi. Nah, lebih khusus lagi itu tentu pengaruhnya akan sangat besar kalau kasus pada Ahok. Karena Ahok selama ini membangun citra sebagai pemimpin, sebagai gubernur yang bersih, ya, yang anti korupsi, sehingga kalau misalnya dia terkena kasus korupsi tentu itu akan meruntuhkan semua image yang dia bangun selama ini. Tapi pada hari ini Ahok adalah tersangka kasus dugaan penistaan agama. Nah, mereka-mereka yang punya sensitivitas keagamaan yang tinggi mungkin terpengaruh ya. Walaupun sekali lagi ini tergantung kepada proses hukum. Karena proses hukum ini kan bisa cepat bisa lambat. Kalau kita lihat pengalaman kasus Jessica, menurut saya sih bisa relatif cepat begitu. Saya tidak tahu berapa lama kasus ini. Tapi katakanlah misalnya keluar keputusan bahwa Ahok tidak bersalah di pengadilan sebelum tanggal 15 Februari. Mungkin saja dinamikanya juga akan berubah lagi begitu. Yang tadinya tidak memilih Ahok, mungkin memilih Ahok. Satu catatan yang penting dari berbagai survei yang ada selama ini, kalaupun misalnya Ahok turun, ternyata itu tidak dibarengi dengan kenaikan dua pasangan yang lain, begitu. Tidak jadi berpengaruh kebanyakan kepada yang pemilih lain itu, kebanyakan pemilih itu larinya ke tidak memutuskan, undecided begitu. Sehingga dari sekian banyak survei kan sampai sekarang Ahok posisinya tetap nomor 1 walaupun angkanya tidak setinggi sebelum sebelum dia tersangka atau sebelum misalnya gerakan 4 November begitu. Baik Mas Kodari. Sekarang saya ingin bertanya tentang konsolidasi tadi ke Pak Arya. Apa yang disampaikan Bu Mega tadi, konsolidasi juga ada masukan untuk pemerintah harus bisa kokoh, 4 pilar harus ditegakkan. Tapi yang menjadi kata kunci konsolidasi ini memang untuk mempersatukan PDIP lagi atau memang mempersatukan seluruh masyarakat begitu Mas? Oh, seluruh komponen bangsa. Seluruh komponen. Iya, jadi kita ini kan selesai ya. Yang namanya 111 pilkada. Itu kan sudah tidak ada lagi persoalan agama dalam pencalonan ya. Kita bersama-sama PKS, bersama-sama PKB, bersama-sama P3 banyak mengusung calon dari warga kita yang beragama Kristen. Warga negara yang beragama Hindu. Jadi sebenarnya persoalan kebinekaan, persoalan NKRI, persoalan yang menyangkut isu SARA di pilkada sebelumnya sudah selesai. Ya, tidak ada yang namanya Al-Maidah 51 itu buat warga Maluku, kemudian NTT sama-sama kita angkat dengan kawan-kawan PKS, kawan-kawan P3, tidak ada persoalan. Bahkan ada gubernur, ada bupati Kristen dan wakil bupati Kristen diusung di Maluku Utara, diusung oleh partai PKS, partai PKB dan partai P3 tanpa partai-partai, mohon maaf, dari kalangan nasionalis. Jadi kita di elit partai ini sebenarnya
tidak ada lagi hal-hal yang menyangkut isu sara. Baik. Kita benar-benar melihat kebinekaan ini adalah suatu tata nilai spirit kita di dalam berdemokrasi. Baik. Nah, Bu Mega mengingatkan, loh, kita selesai loh sebenarnya. Sudah diproses. Ya, Bu Mega sudah melihat bahwa kebinekaan kita dengan pilkada ini lintas partai itu selesai. Nah, kemudian yang terkait dengan persoalan Pak Basuki Cahayapurnama, ini adalah domainnya domain hukum. Iya. Ya, satu pihak Pak Basuki Cahayapurnama sudah minta maaf atas ketrendorannya. Tidak ada sekecil hati Pak Ahok untuk melukai hati umat. Baik. Tapi bahwa pernyataannya itu melukai Pak Basuki sudah minta maaf. Ya. Kemudian proses hukum sudah berjalan. Sudah berjalan. Ini domain hukum. Kami tim sukses, domainnya adalah domain undang-undang pilkada. Ya. Ya. Nah, kami percaya karena permintaan maaf Pak Basuki kepada umat Islam itu sudah dilakukan, proses hukum sekarang dia sudah menjadi tersangka tentang penodaan. Ya. Tinggal nanti sejauh mana itu pembuktian berlangsung, Ya. biarkan domain ini. Dan yang paling penting adalah Indonesia itu tetap bersatu, tidak ada perpecahan begitu ya. Oh iya, karena memang Ya. tidak ada. Banyak calon-calon yang lintas agama kita calonkan secara bersama-sama dengan partai-partai lain. Baik. Hari ini di Jakarta kita dengan Golkar. Besok di Banten kita dengan P3. Baik. Dengan partai-partai PAN. Di Ya, ya. Bekasi, di daerah-daerah lain kita bersama-sama. Jadi maksudnya jangan benturkan rakyat. Ya. Ya. Ada urusan pilkada. Karena menurut Semangat saya positif itu yang ingin disampaikan dari PDIP begitu Iya. ya, Pak. Kita konsolidasi secara Baik. bersama-sama. Ibu menyatakan, mari kepentingan bangsa, Baik, Pak. kepentingan rakyat lebih kita dahulukan daripada sekedar Baik. hal yang menyangkut kepentingan menang kalah dalam pilkada. Saya kira Terima itu. kasih banyak Pak Arya dan juga Mas Kodari Ya. sudah hadir di iNews Petang.